Halo teman-teman semuanya, kali ini saya akan membahas kenapa sih Satria Fu itu cepat panas ya. Jadi untuk pengecekannya kita cari yang muda-muda dulu ya. Ini lagi relax bro, lagi minum es kelapa. Seger bro, siang-siang. Oke, jadi kalau untuk kenapa sih Satria Fu cepat panas, biasanya itu pertama dari oil cooler ya. Kalau dari oil coolernya ini harus aktif ya, harus bagus, jadi jangan sampai ada yang rembes ya di bagian selangnya ini loh. Nah ini kan ada dua selang nih, nah ini harus jangan ada rembes ya. Terus jangan sampai di ujungnya itu dalamannya ya, ini dari dalaman ini jangan sampai gepeng. Jadi posisinya harus apa sih, harus rapi gini ya, harus utuh, jangan sampai gepeng. Nah kalau gepeng kan menghambat sirkulasi udara yang masuk dari luar ya, melalui sirip-siripnya ini. Nah sirip-sirip ini juga jangan sampai ketutup semua, atau misalkan dipasang cover yang apa sih, yang model tutup tuh. Kalau yang model jaring sih oke ya, kalau model jaring sih oke. Kan ada tuh yang model jaring tapi kebuka semua, nah itu bagus tuh, melindungi juga dari debu. Kalau saya sih tetap dibiarkan seperti ini ya, jadi biar udaranya tuh lebih padat lah. Nah itu yang pertama dari oil cooler ya, oil cooler. Terus yang kedua, kalau buat saya pribadi itu dari selang pernapasan mesin ya. Jadi selang pernapasan mesin itu dari sini nih teman-teman nih. Nah ini nih yang ini nih. Nah ini kan harusnya kan dia dari box filter ya. Sebenarnya sih kalau dipotong sih nggak masalah. Nih tuh. Nah ini dari mesin nih, dari mesin ke sini. Nah ini masuknya seharusnya sih dari box filter untuk selang pernapasannya ya. Jadi ketika mesin nyala, dia itu nanti akan menghisap ya. Jadi menghisap udara yang dari luar. Kalau misalkan dari box filter ya sama kan, itu kan ada jalur pembuangannya ya di box filter. Jadi dari luar udara masuk, ketika mesin dinyalakan dia akan menghisap. Jadi seperti itu sih ya, bisa dicoba boleh nih. Aduh ini es kelapanya saya ntar ya. Jadi ketika mesin dinyalakan, ketika mesin dinyalakan dia akan menghisap ya. Ada contoh kayak kertas gitu ya. Jadi, tuh. Nah, jadi sebagai contoh tadi itu udah kelihatan kan ya, yang dari sini nih dia masuk ke dalam mesin. Nah itu untuk proses pendinginan mesinnya ya. Jadi sebagai referensi kedua dari oil cooler. Terus bagaimana sih kalau misalkan air masuk ketika kita dicuci? Ya gampang nih, disumpelin aja. Kalau misalkan mau dicuci, kalau misalkan jangan sampai kena air ya, jadi tinggal diputer ke arah belakang bisa. Kalau cuacanya lagi bagus begini ya ditaruh ke depanin aja, kan bisa diputar-putar. Nanti udaranya masuk baru untuk mendinginkan mesinnya. Terus juga di ketiganya itu di bagian apa lagi ya, bagian ice. Jadi ya ini ice juga sebenarnya, kalau buat saya sih mending dipasang sih ya. Emang sih nggak ngaruh ya, udah yang tadi itu udah nggak ngaruh, dari depan kan dia udah bisa masuk ya. Cuman kan kalau dari ice ini kalau terpasang dari sirkulasi emisi gas buang ya, jadi biar lebih halus aja sih. Cuman kalau sih mending dipasang aja sih, kan dia lari ke box filter, sama aja sih. Cuman ini sebagai ketiga doang. Kalau buat saya, kalau ini masuk dari sini box filter ya, kan udaranya masuk ke box filter, nanti dia bisa mengisap ke arah bagian head, jadi bisa untuk mendinginkan juga bagian mesin juga ya. Ini untuk yang ketiga buat saya pribadi loh ya. Jadi untuk meningkatkan performa juga, untuk mesin gak cepet panas ya.
Terus di olinya, untuk olinya kualitasnya juga harus bagus ya, jangan oli yang encer, terutama yang racing kan biasanya kan cepat panas ya. Terus juga olinya cepet habis kan, untuk proses pelumasan mesin dia lebih banyak. Kalau yang kental itu dia lebih bagus untuk melindungi mesin ya, jadi prosesnya tuh bisa jangka panjang. Untuk jarak jauh itu masih bisa diandalkan ya. Itu yang keempat ya. Cuma 4 aja sih yang saya rasa itu penting ya, untuk mesinnya tidak cepat panas. Itu untuk proses pengecekan mudahnya ya. Kalau untuk pengecekan beratnya ya biasanya ya dari dalaman mesinnya. Enggak, itu mungkin di area seal capnya udah rusak, bisa jadi sih. Kalau enggak ada yang baret di bagian bloknya, bisa jadi sih. Pernah sih emang pas area head ini panas, dari seal capnya sih udah belum ganti, udah rusak, akhirnya diganti. Udah akhirnya nggak terlalu panas sih. Cuman ini hanya referensi yang mudah aja, kalau biar nggak terlalu cepat panas, dan juga kita harus tanpa bongkar mesin ya. Oke, seperti itu ya. Jadi semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share ya. Siapa tahu bermanfaat bagi yang belum tahu ya. Kalau yang udah tahu ya nggak apa-apa, silakan. Oke, terima kasih.